Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Mardianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang menerapkan hidup slow living agar hidup lebih berarti. Banyak orang berkata kalau waktu berlalu begitu saja. Rasanya baru kemarin kita menandai kalender 2020. Sekarang sudah tiba di pertengahan tahun 2021, tepatnya di bulan April. Atau terkadang kamu mengingat masa-masa manis di kampus yang seakan baru terjadi kemarin, padahal kamu sudah lulus beberapa waktu yang lalu. Waktu memang sebuah konsep yang aneh, dan kadang-kadang membuat diri kita bernostalgia. Setelah selesai berkuliah, kamu bisa saja langsung terjun dalam dunia pekerjaan. Kamu mulai menjalani rutinitas, serta mendapat tanggung jawab yang tidak kecil. Zaman yang berkembang pun seolah menuntut agar kita bisa bekerja secepat-cepatnya dan secerdas-cerdasnya. Secara tidak sadar, kondisi ini membuat kita lupa bahwa kita memiliki hidup untuk dinikmati. Bila tidak diperhatikan, kondisi ini lama-lama bisa menyebabkan stres dan depresi. Akan tetapi, sekarang mulai banyak orang yang lebih memperhatikan kesehatan mental. Dimulai dengan mengubah gaya hidup. Ada sebuah gaya hidup bernama slow living yang mulai digandrungi. Konsep gaya hidup ini bisa membuat kamu lebih santai serta sehat, karena membuat kamu menikmati dan memaknai setiap detik dalam hidup. Agar lebih jelas, ada beberapa hal tentang slow living yang bisa kamu pelajari, seperti yang dikutip dari Suara Tunaiku. Apa itu slow living? Homesteading lifestyle merupakan sebuah gaya hidup yang menghasilkan makanan secara independen. Dengan gaya hidup ini, kamu menanam sayuran di halaman atau perkarangan rumah, serta berternak ayam. Tujuan dari gaya hidup ini adalah agar kamu selalu bisa menghasilkan dan mendapatkan sumber makanan yang sehat setiap harinya. Slow living tidak terlalu jauh dengan penerapan homesteading. Slow living juga bertujuan untuk membuat hidup kamu lebih sehat. Gaya hidup ini berkebalikan dengan rutinitas urban yang serba buru-buru dan di bawah tenggat waktu. Slow living membiarkan kamu menjalani hidup yang santai dan berkualitas. Gaya hidup ini juga mengajarkan kamu untuk menikmati setiap detik, untuk menghargai proses, dan bukan mengejar hasil dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dengan demikian, kamu pun bisa lebih sehat dan bebas stres. Apa manfaat slow living? Konsep slow living yang menitik beratkan pada kualitas hidup memiliki banyak manfaat untuk kamu. Dengan menerapkan gaya hidup ini, kamu bisa lebih menikmati hidup. Walau terkesan tidak signifikan, hidup yang berkualitas itu akan membuat kamu lebih bahagia dan sehat. Kamu bisa memfokuskan perhatian pada proses. Selain itu, kamu juga bisa bebas dari stres dan depresi karena tidak berkejaran dengan waktu. Lalu bagaimana caranya menerapkan slow living? Apabila kamu tidak siap dengan perubahan yang drastis, kamu bisa menerapkan prinsip hidup slow living dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah beberapa cara melakukannya. Yang pertama, melakukan sesuatu yang memang perlu. Prinsip hidup slow living mengharuskan kamu untuk mempertanyakan makna, termasuk aktivitas harian. Sebelum melakukan sesuatu, tanyalah pada dirimu, apakah kamu memang perlu melakukannya? Apakah kamu benar-benar perlu ke salon setiap minggu atau merokok, ataupun menghabiskan waktu berjam-jam di kafe? Dengan bertanya, kamu bisa mengetahui urgensi dari setiap aktivitas harian yang kamu lakukan. Mulailah memilih dan menghapus aktivitas yang tidak perlu. Kedua, multitasking. Banyak orang berpikir bahwa multitasking itu keren dan menjadikan kamu terlihat cerdas. Sebaliknya, seringkali multitasking menambah beban serta mengurangi konsentrasi kamu saat melakukan beberapa hal dalam waktu yang bersamaan. Hasilnya pun bisa menjadi kurang maksimal. Cobalah untuk melakukan satu pekerjaan dalam satu waktu. Biasakan diri kamu untuk menyetir kendaraan tanpa bermain ponsel ataupun mendengarkan berita di radio. Atau nikmatilah pemandangan di luar jendela saat hujan tanpa harus melakukan kegiatan yang lain. Dengan begitu, kamu bisa menikmati hidup dan memperhatikan setiap detail yang terlewat dalam hidup kamu. Ketiga, menghargai ketenangan. Setiap manusia tentu menambahkan ketenangan dalam hidupnya. Begitu pula dengan kamu. Kamu bisa memulainya dengan mematikan televisi yang tidak kamu tonton. Matikanlah saat kamu hendak tidur, saat istirahat. Usahakan agar notifikasi dari HP tidak menyala. Bila ingin lebih berani, nyalakan mode pesawat agar waktu istirahat kamu lebih maksimal. Keempat, offline. Waktu selalu tidak terasa saat kamu menghabiskan waktu dalam dunia maya, terutama bila bermain media sosial. 2 atau 3 jam itu
tidak terasa. Terapkan slow living dengan mengurangi waktu internetan. Alokasikan waktu setiap hari tanpa internet, sehingga kamu tidak selalu terekspos. Saat istirahat, matikanlah jaringan ponsel kamu. Rasakan perbedaannya. Kelima, pilih ringtone dengan nada rendah. Apakah kamu memiliki kebiasaan memasang nada dering yang kencang? Secara tidak sadar, kebiasaan ini bisa membuat kamu stres, terutama bila ada kerabat atau teman yang menelepon saat kamu tengah asik tidur. Suara yang keras tentu membuat mood kamu rusak. Karena itu, pasanglah nada dering dengan suara rendah dengan ritme pelan supaya tidak menimbulkan stres pada diri kamu. Keenam, menikmati detail. Saat diburu waktu, banyak detail kehidupan yang kamu lewatkan, seperti pemandangan penjual koran yang menjual koran kepada pengendara di jalanan. Bila kamu memperhatikan detail ini, kamu akan melihat kerja keras dan bagaimana orang memanfaatkan setiap detik kehidupan untuk bertahan hidup. Detail yang terlewat ini bisa membuat kamu belajar bersyukur dan menumbuhkan rasa empati. Cara ini bisa membuat kamu lebih santai. Kamu tidak memusatkan pikiran pada cuaca yang panas atau jalanan yang macet serta suara klakson yang tidak sabar. Penerapan slow living membuat kamu fokus terhadap hal-hal positif. Kamu bisa terbebas dari stres apabila kamu bisa menikmati setiap detail aktivitas harian kamu. Sebaliknya, kamu mendapatkan pelajaran berharga dari waktu menunggu tersebut. Kamu tidak perlu buru-buru untuk menyelesaikan segala sesuatu, karena segala sesuatu bisa terselesaikan. Kamu bisa memulainya dari sekarang. Nikmati hidup kamu yang berharga. Kali ini kita akan membahas tentang cara meninggalkan gaya hidup konsumtif. Di era globalisasi saat ini, keadaan sering mengharuskan kita untuk dapat beradaptasi dalam mengikuti perkembangan zaman. Dari tahun ke tahun, berkembangnya teknologi yang semakin canggih dan cukup pesat ini menuntut kita untuk meningkatkan daya beli. Memiliki daya beli memang merupakan hal yang patut untuk disyukuri. Tapi dengan memiliki daya beli ini, bukan berarti kamu bisa menghamburkan uang kamu dengan menghabiskan untuk membeli barang-barang yang kamu inginkan secara berlebihan. Bersifat konsumtif akan menyebabkan pemborosan yang nantinya akan merugikan diri kita di masa depan. Gaya hidup konsumtif merupakan gaya hidup di mana seseorang yang secara berlebihan membeli suatu barang atau jasa dengan mengutamakan keinginannya daripada kebutuhannya dan secara ekonomi akan menyebabkan pemborosan. Lalu apa sih ciri gaya hidup konsumtif? Ciri-ciri gaya hidup konsumtif adalah seseorang secara terus-menerus selalu berusaha untuk mengikuti tren. Keinginan mengikuti tren ini bisa disebabkan dari dua faktor, yaitu faktor internal, yang dimana kamu selalu mempunyai rasa tidak pernah puas dengan apa yang kamu miliki sekarang, sehingga kamu merasa harus selalu membeli barang baru yang sedang tren saat itu. Kemudian faktor kedua yaitu faktor eksternal, ketika orang-orang di sekitar memiliki suatu barang keluaran terbaru. Bukan tidak mungkin hal ini akan menimbulkan keinginan kamu untuk memiliki barang itu juga. Tekanan sosial ini mendorong kamu untuk berperilaku konsumtif. Lalu apa sih perbedaan gaya hidup konsumtif dan hedonis? Gaya hidup konsumtif sering disalahartikan dengan hedonisme. Secara umum, kedua hal tersebut memang cukup mirip. Tetapi, kalau dilihat dari artinya, konsumtif dan hedonis merupakan dua hal yang berbeda. Hedonisme merupakan pandangan yang menganggap bahwa kenikmatan atau kesenangan secara materi merupakan satu-satunya tujuan utama hidup. Sehingga perbedaan gaya hidup konsumtif dan hedonis adalah hedonisme merupakan suatu pandangan hidup, sedangkan gaya hidup konsumtif merupakan tindakan yang dilakukan ketika kamu berpegang dan menganut pandangan tersebut. Jadi orang yang hedonis sudah dapat dipastikan bahwa mereka memiliki sifat yang konsumtif. Lalu apa itu penyebab gaya hidup konsumtif? Hukum sebab akibat merupakan hal yang mutlak dalam hidup. Salah satu penyebab gaya hidup konsumtif yaitu ketika kamu memiliki rasa gengsi yang tinggi. Rasa gengsi ini yang akhirnya akan mendorong kamu untuk bersifat konsumtif agar kamu dapat terlihat mampu dalam pandangan orang lain. Pembelian berlebihan atau sikap konsumtif yang dilandaskan rasa gengsi ini hanya dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dan membuat orang lain terkesan. Hal ini tentu saja bukan sifat yang baik untuk dimiliki. Lalu apa akibatnya kalau kita menganut gaya hidup konsumtif? Setelah membahas tentang sebab, sekarang kita akan membahas akibat. Akibat atau dampak gaya hidup ini
akan sangat berpengaruh terhadap kondisi finansial kamu. Karena kalau sifat konsumtif sudah menjadi kebiasaan, sifat boros pun tidak dapat terhindari. Pemborosan ini akan mengganggu kesehatan finansial kamu, dan kamu dapat menghindari melemahnya kondisi keuangan kamu. Kalau kondisi keuanganmu melemah, dan kamu tidak dapat menghindari melemahnya kondisi keuanganmu, yang kamu punya pun akan berkurang secara berkala, sementara tingkat kebutuhan akan bertambah seiring berjalannya waktu. Maka bijaklah sebisa mungkin untuk berhati-hati dan menghindari sifat konsumtif ini. Adapun cara menghindarinya, yaitu yang pertama, buat anggaran pengeluaran bulanan dengan menentukan prioritas kebutuhan. Jadikan anggaran ini sebagai patokan agar kamu tidak berbelanja berlebihan pada hal-hal yang tidak penting. Kedua, alokasikan uangmu pada produk asuransi dan juga investasi. Asuransi dan investasi merupakan tabungan yang dapat bermanfaat bagi kamu di masa depan. Dan dengan memiliki asuransi, kamu akan mendapatkan proteksi dari resiko yang dapat sewaktu-waktu menimpa dirimu. Yang ketiga, buang jauh-jauh rasa gengsi yang kamu miliki. Tanamkan pemikiran bahwa kamu tidak harus selalu punya apa yang orang lain punya. Hiduplah dengan bijak dan kelola keuanganmu secara cermat tanpa harus melihat orang lain. Kalau kamu merasa bahwa orang-orang di sekitar kamu membawa pengaruh buruk, kamu harus mencari lingkaran pertemanan baru yang lebih positif. Itulah tadi cara meninggalkan gaya hidup konsumtif. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.